Selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur untuk membuka acara ini. Monggo silakan Ibu. Terima kasih Mbak Ivana. Aku mau tanya, ini suaraku kedengeran jelas ya? Oh, aman sekali Ibu, suaranya bersih sekali. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya yang saya ingin menyapa dulu, yang kami hormati, tadi sudah berbicara bersama dan menginspirasi kita semua, Bapak Arga Prihatmoko dari perwakilan dari Sampurna Entrepreneurship Training Center. Selamat pagi Pak. Yang saya hormati juga ada Pak Kosim, Station Manager Smart FM Surabaya. Tidak lupa yang kami hormati salah satu narasumber yang luar biasa, Bapak Juli Nur Sandi, founder budidaya ikan dalam ember Indonesia. Yang luar biasa, ini karyanya ini sudah banyak ke masyarakat. Ada Mbak Tantri juga. Tidak lupa yang kita sayangi bersama, Bu Iis Hendro. Ini salah satu pejuang-pejuang khususnya di Kota Surabaya, dan juga seluruh komunitas yang hadir dalam webinar kali ini. Mohon maaf kalau tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi senang sekali rasanya hari ini kita bisa berjumpa walaupun secara virtual. Serta seluruh hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah ya pagi ini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberikan waktu, diberikan kesempatan, diberikan usia dan juga kesehatan untuk bisa sama-sama berjumpa sekali lagi walaupun hanya virtual, tapi yang paling penting adalah ilmu yang akan kita dapatkan nanti, mudah-mudahan bisa manfaat. Nah, hari ini senang banget nih ada tema yang diangkat yaitu satu UMKM, satu kebun. Ini jarang-jarang karena sebagai negara agraris gitu ya, yang punya 24 jam cuaca yang sangat bagus gitu, makanya cenderung tanahnya subur, sangat nggak masuk akal kalau kita tidak memanfaatkan. Dan beda dengan negara yang 4 musim gitu loh, mereka hanya di musim-musim tertentu bisa memanfaatkan cerahnya sinar matahari, panas yang baik, supaya tanaman-tanaman juga jadi subur. Nah, kalau kita itu sepanjang tahun. Jadi ini menjadi sangat tepat dan harusnya bisa menjadi bentuk rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan ini temanya satu UMKM, satu kebun, luar biasa. Jadi ini kalau saya lihat itu dapat banyak banget manfaatnya, bukan hanya manfaat ekonominya saja, tetapi juga manfaat lingkungan, karena kalau kemarin saya sempat webinaran dengan aktivis lingkungan juga, jadi pada intinya kadang-kadang kita perlu juga nih untuk take and give sama bumi yang kita tempati ini. Jadi bukan hanya memanfaatkan, mengeksploitasi dengan banyaknya polusi dan seterusnya, kita juga ikut merawat gitu. Kita ikut merawat, jadi bisa menjaga bumi kita untuk bisa seterusnya. Dan ini keren banget, kita merawat, tapi tetap aja bumi akan memberikan kembali ke kita secara ekonomi yang baik, yang bisa membantu ekonomi keluarga. Nah, tadi saya hadir di sini sebagai ketua tim penggerak PKK. Mungkin ada yang masih tahu nih tim penggerak PKK itu apa, tapi mungkin yang generasi lebih muda banyak yang sudah lupa atau mungkin nggak tahu tim penggerak PKK itu apa. Jadi pada dasarnya kita adalah setengah badan kita adalah masyarakat, setengah badan kita adalah pemerintah. Jadi jembatannya gitu loh antara pemerintah dengan masyarakat. Melakukannya apa aja sih gitu? Kita melakukannya banyaknya sosialisasi mengenai 10 program PKK. 10 program PKK ini kalau secara singkat kita bisa melihat dari mulai bayi lahir sampai dengan mohon maaf kembali ke sudah meninggal gitu, itu diurusin semua. Salah satunya adalah ketahanan pangan, betul sekali di Pokja 3 kita punya ketahanan pangan dan hampir sama nih, jadi pemanfaatan pekarangan pangan lestari. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah kita, mau besar, mau kecil itu bukan alasan. Mau tinggalnya di apartemen pun bukan alasan kalau mau ada kemauan. Itu kita bisa manfaatkan untuk ketahanan pangan, tujuan utamanya adalah minimal untuk diri sendiri dulu, dan kalau kita mempunyai kemungkinan bisa menambahkan perekonomian keluarga. Tadi banyak kita sudah lihat contohnya dari pekarangan-pekarangan yang dimanfaatkan sedemikian rupa,
atau kebun-kebun yang dimanfaatkan dengan baik, produksinya, kemudian hasilnya bisa dibuat sebuah produk, itu akan menambah ekonomi keluarga yang tentunya sangat membantu. Nah, program ini sudah lama nih, sudah ada dari, dulu-dulu gitu istilahnya. Tetapi memang tidak terlalu kerasa kalau kita tidak dibenturkan dengan kondisi-kondisi seperti ini. Sejak saya bergabung dengan tim Gerak PKK, dulu saya bukan di Jawa Timur, saya di Kabupaten Trenggalek. Jadi dulu satu, hempaan yang lumayan besar pada saat itu untuk masyarakat adalah, belum masa pandemi nih ya, harga cabai naik. Harga cabai naiknya luar biasa. Nah itu, mengakibatkan ya banyak protes dari masyarakat tentunya, kelangkaan cabai dan seterusnya, sehingga disitulah baru kerasa binaan-binaan kami yang memang sudah memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk sehari-hari, nggak terlalu komplain. Sehingga ketahanan pangan, ketahanan ekonomi keluarga juga tetap ada. Nah, itu adalah salah satu manfaatnya. Sekarang kita dibenturkan dengan cobaan kedua nih, kalau semenjak saya ada di PKK, ini salah satu cobaan yang paling besar, yaitu pandemi COVID-19, di mana pasti Bu nggak kenal background-nya apa, nggak kenal si prasejahtera atau yang sudah sejahtera, semuanya terdampak. Itu ketahanan pangan kita, bagaimana kita bisa survive, mmm, tetap badannya sehat, tetap nggak stres, dan kalau sudah dihadapkan dengan kondisi-kondisi seperti ini, biasanya kita akan kembali ke realistis. Boro-boro mau mikir beli baju istilahnya, ini untuk, teman-teman kita ya, boro-boro mau beli baju, boro-boro mau beli panci baru gitu, bagaimana kita bisa mengisi perut, itu aja dulu yang harapkan. Nah, bayangkan bagaimana sekarang kita kalau memang kita sudah punya tabungan istilahnya. Tabungannya bukan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk pemanfaatan pekarangan yang lestari. Nah, ini akan sangat membantu pada saat masa-masa pandemi, dan di sini saya sangat menghargai luar biasa STSC ini, mmm, S ya, SETC ya, SETC kalau disingkat susah. Nah, ini bukan hanya bagaimana kita menginisiasi, menstimulasi masyarakat memanfaatkan pekarangannya, tapi juga membantu istilahnya dari hulu sampai dengan hilir, bagaimana bisa menjadi sebuah produk, apalagi sekarang pandemi ini kita bisa lihat dua sisi, ada sisi negatif dan juga ada sisi positif. Negatifnya ya banyak yang jobless, terus juga, perekonomian kita terhenti sejenak dan seterusnya. Tetapi sisi positifnya adalah kesempatan baru tuh terbuka. Karena orang mau tidak mau dipaksa di rumah, tapi yang namanya manusia nggak bisa sepenuhnya berhenti. Habit-habit yang sudah ada, habit belanja, habit konsumtif mungkin yang sebelumnya sudah ada, pasti harus mencari jalan nih, untuk bagaimana bisa terus berjalan dan mencari cara. Dan satu-satunya cara yang sangat memungkinkan sekarang adalah online. Sehingga, habit baru ini, kebiasaan baru ini untuk belanja online, dulu sudah ada, tapi ketika pada saat pandemi seperti diasah gitu. Saya dulu mungkin belanja online sebulan ya bisa dihitung hanya beberapa produk saja yang memang benar-benar saya nggak bisa cari gitu. Tapi kalau sekarang kok ya tangannya gatel gitu loh kalau nggak, lihat apa, gitu, tangannya gatel gitu. Jadi kebiasaan barunya sudah mulai terpupuk gitu. Nah ini sebetulnya adalah sebuah kesempatan baru, sebuah kesempatan dan juga peluang yang luar biasa, harus bisa dimanfaatkan oleh kita semua, terutama para ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah, mempunyai skill istilahnya, skill berkebun, punya hasil, apalagi skill memproduksi sampai packaging dan seterusnya. Ini yang, saya pikir adalah waktu yang paling tepat, saat yang paling tepat untuk kita bisa, jadi nggak stres gitu ketika, pandemi ini pasti akan membawa cerita yang berbeda-beda di setiap rumah tangga, di setiap orang gitu. Ada yang mungkin karena pandemi ini menjadi dirumahkan, ada juga yang mungkin di pandemi ini, menjadi mohon maaf sakit dan seterusnya. Nah, punya cerita yang berbeda-beda. Nah, fakta pandemi ini saja kan pasti akan membuat kita stres. Nah, salah satunya membuat kita tidak stres adalah merasa produktif. Nah, produktivitas ini yang harus kita pacu terus, dan ini adalah salah satu cara, salah satu bimbingan yang saya sangat apresiasi dan mudah-mudahan bisa manfaat, luar biasa bagi, ibu-ibu dan teman-teman UMKM dan juga komunitas yang hadir di sini.
Kembali lagi, selain ketua tim Gerak PKK, mohon izin saya juga ketua Dekranasda atau Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Jawa Timur, ngurusinnya kalau secara singkat itu ngurusin segala rupa yang dibuat dari tangan. Jadi UMKM, baik itu dari fashion, baik itu makanan dan minuman, dan seterusnya. Nah, di Provinsi Jawa Timur kami juga tentu Pak Arga, tentu juga berusaha semaksimal mungkin untuk memprioritaskan UMKM ini. Karena apa? Karena UMKM lah roda perekonomian kita. Saya nggak tahu kalau di provinsi yang lain seperti apa, tetapi dari misalnya 100% roda perekonomian di Provinsi Jawa Timur, 69% roda perekonomiannya itu digerakkan oleh UMKM. Jadi bukan kita memprioritaskan UMKM, mohon izin seperti di provinsi yang lain mungkin ya, karena supaya kasihan gitu saat pandemi mereka harus gulung tikar misalnya atau apa. Itu bukan karena itu, tetapi karena memang UMKM lah tiang perekonomian kita. Jadi mereka adalah prioritas kita, maka dari itu semaksimal mungkin kami akan memberikan fasilitasi dan juga prioritas. Maka dari itu sekali lagi apresiasi yang luar biasa terhadap program-program seperti ini membantu kami untuk bisa memberikan jalan yang luar biasa kepada UMKM. Nah, salah satu contohnya juga sekarang kita baik dari Sampurna ataupun dari kita pemerintah juga harus memutar otak dan berpikir kreatif nih. Apa sih yang bisa kita berikan kepada UMKM sekarang ini? Apa yang dibutuhkan? Dulu sebelum ada pandemi biasanya kami memberikan fasilitasi biasanya pameran. Nah, ini biasanya pamerannya ini ditunggu-tunggu gitu, karena dari sekian juta UMKM, kurang lebih 9,7 juta UMKM yang ada di Provinsi Jawa Timur, itu kita fasilitasi sehingga harus dikurasi kan gitu. Nah, saat pandemi ini kita nggak bisa memberikan fasilitasi tersebut, karena saat pameran itu biasanya orderannya yang jadi karena kita akan membagi rata. Jadi bukan hanya dari kota-kota yang sudah maju, tapi juga dari kabupaten 38 kabupaten dan kota seluruh Provinsi Jawa Timur, supaya dimanapun yang di Banyuwangi, yang di Pacitan, dari ujung timur sampai ujung barat, utara, dan selatan itu mendapatkan kesempatan yang sama, membawa produknya, baik secara pameran di Surabaya atau di kota yang besar, tetapi bahkan mungkin sampai kita fasilitasi sampai ke luar negeri. Nah, sekarang ini nggak bisa. Akhirnya kami merasa terbebani juga karena, mmm, kayaknya, apa ya, kita mengambil hak gitu, mengambil hak dari UMKM yang biasanya kita berikan gitu, sehingga kita memutar otak, ya untunglah kita menjalani pandemi ini pada saat teknologi sudah maju. Kalau pada saat flu Spanyol 100 tahun yang lalu, wah nggak kebayang ya internetnya belum ada ya, tapi sekarang sudah ada, sehingga akhirnya kita tetap akan memberikan fasilitasi pameran, tapi mungkin dalam bentuk online, bekerja sama dengan unicorn-unicorn atau online shop yang sudah, ada di Indonesia, yang sehingga dan justru yang kami temukan adalah dulu misalnya pada saat pameran kita hanya bisa memberikan 250 sampai 300 stand kepada UMKM, tetapi sekarang kita bahkan bisa memberikan lebih. Dan ini yang mungkin, ke depannya kita bisa kerjasamakan terus Pak Arga, dan mudah-mudahan, bisa sukses juga, bisa sesukses bahkan mungkin lebih lebih sukses dibandingkan dengan pameran offline yang kita jalankan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan satu sisi, kembali lagi ke tim Gerak PKK, kita, di Pokja 3 kita punya 4 Pokja, Bapak dan Ibu, jadi ada Pokja 1, 2, 3, dan 4 yang ketahanan pangan, keluarga itu biasanya ditangani oleh, Pokja 3. Jadi ada papan sandang dan pangan itu ada di Pokja 3. Jadi, ini Bu Hendra paling tahu nih bagaimana kita bisa, ya itu, mempertahankan ketahanan pangan dari perspektif kita adalah keluarga. Jadi unit-unit terkecil dalam rumah tangga dengan harapannya kalau unit-unit terkecil ini terselamatkan bahwa berarti Indonesia pun bisa terselamatkan. Banyak hal yang coba kita lakukan. Yang pertama dari mulai bimbingan berkebun itu sendiri, baik berkebun kalau yang di desa, saya juga awalnya dinasnya di desa ya Pak ya. Jadi di desa tuh enak gitu. Jadi rumah kita samping kanan ataupun kiri ataupun depan ataupun belakang tuh kadang-kadang masih punya pekarangan yang luas-luas gitu. Tapi beda kasusnya dengan yang di kota. Kanan udah tembok, kiri udah tembok gitu. Mungkin hanya teras atau depan ataupun belakang pekarangan yang kita punya.
Nah, tapi alhamdulillah teknologi sudah maju, kita punya hidroponik yang luar biasa. Di sini mungkin ada komunitas hidroponik yang akhirnya tetap memungkinkan kita untuk bisa berkebun di rumah walaupun pekarangannya sempit, ataupun teknologi polybag. Contohnya saya dengan salah satu perusahaan swasta juga gitu, pembibitan jahe merah, dan waktu itu kita betul-betul mau anti mainstream gitu ceritanya. Jadi nggak mau, kita hanya memilih 9 kota di seluruh provinsi Jawa Timur, karena yaitu topografi kota, perkotaan sangat berbeda dengan yang di perdesaan. Pedesa masih punya banyak tanah sehingga mungkin bukan masalah gitu untuk menanam. Tetapi kalau di kota pasti akan menjadi masalah. Nah, ini bagaimana bisa tetap menanam dan juga membangun kolektivitas. Jadi, kita budidaya jahe merah yang kemudian, dibimbing sampai dengan nanti hasilnya dibeli kembali oleh perusahaan, yang membutuhkan bahan baku jahe merah, dan sisa dari, jadi tergantung masing-masing individu. Jadi dikasihnya sekian, kalau bagus perawatannya biasanya kan anaknya banyak. Nah, yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut sudah ditentukan sudah ditentukan berapa kilonya, sehingga kalau ada lebihnya itu bisa untuk pribadinya. Jadi bisa dibuat jamu, bisa buat usaha lainnya dan seterusnya. Dan saya pikir itu adalah salah satu usaha yang kami lakukan, sejalan juga dengan motonya Bapak, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah program yang betul-betul manfaat bagi masyarakat, dan juga kalau bisa malah ke depannya kita kerjasama bareng-bareng untuk Provinsi Jawa Timur. Ya, terakhir saya ucapkan selamat Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas undangan kepada saya. Selamat mengikuti webinar. Ini saya dari sekarang sudah bisa menjamin sepertinya ilmu yang akan Bapak Ibu sekalian dapatkan di sini pasti akan bermanfaat. Terakhir dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar ini secara resmi saya buka dan dimulai. Terima kasih Ibu Arumi Basir untuk waktunya dan juga untuk pembukaannya luar biasa sekali. Terima kasih. Dan Ibu, bolehkah kami masih meminta waktu sedikit lagi untuk kita bisa foto bersama ya, Ibu ya? Boleh, boleh. Oke, untuk Bapak Ibu dimohon dong untuk menyalakan videonya ya supaya bisa terlihat semua muka-muka, wajah-wajah cantik dan juga gantengnya supaya kita bisa ambil foto bersama karena Ibu Arumi Basir masih bersama kami sekarang ini. Saya ingatkan lagi, coba saya cek juga deh di halaman-halaman berikutnya apakah sudah muncul semuanya. Dimohon untuk dibuka dulu ya, supaya kita bisa terlihat semua wajah-wajahnya. Oke, teman-teman juga sedang mempersiapkan untuk kita bisa ambil foto bersama. Oke, sudah siapkah teman-teman? Bisa dibantu fotonya? Yang masih belum dibuka untuk videonya boleh? Oke, sudah siap untuk fotonya? Saya kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Boleh lagi? Mungkin mau ganti gaya lagi juga boleh. Gaya yang lebih ceria lagi ya Ibu Arumi ya, boleh? 1, 2, 3. Sekali lagi boleh?